I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. Check me out. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and Monday. Selamat datang di diskusi kelompok kita. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah perusahaan multinasional dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum internasional? Apakah rekan-rekan ada tanggapan? Baik, mungkin di sini saya akan memberi tanggapan yang mengenai pertanyaan plus tadi mengenai pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional. Menurut saya itu ini kita pertama, perusahaan multinasional itu seperti Shell, Nestle, atau bahkan teknologi teknologi besar gitu di negara lain yang mungkin sampai sekarang masih beroperasi. Nah, mereka juga masih mengejar profit seperti sekarang. Tetapi mereka tuh juga sekarang tuh sering mengabaikan gitu dampak sosial dan lingkungannya. Nah, betul. Jadi, banyak dari mereka itu yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya itu kayak kerja paksa, pencemaran, dan juga eksploitasi. Namun, secara hukum internasional, perusahaan itu tidak diberlakukan seperti misalnya negara atau individu. Nah, ini tuh merupakan celah dalam sistem ini. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya bilang tidak ada dasar hukum, karena ada UN Guiding Principle on Business and Human Rights yang dimana itu menjadi pedoman untuk global, walaupun sifatnya tidak mengikat. Nah, tapi itu justru masalahnya. Pedoman tanpa sanksi itu seperti undang-undang tanpa hukuman. Perusahaan tetap bisa melanggar, lalu hanya bisa minta maaf tanpa konsekuensi nyata. Tapi kita juga harus realistis, mendorong kerjasama perusahaan lebih efektif daripada langsung menghukum. Banyak MNC yang sudah mulai melakukan due diligence karena mempertahankan reputasi. Kita lihat beberapa kasus, salah satunya Stanley Negarian, di mana mereka dituduh melakukan kecemaran lingkungan dan pelanggaran HAM yang pada akhirnya setelah proses panjang berujung pada ganti rugi. Namun hal ini bukan karena sistem hukum internasional, melainkan karena keadilan nasional dilanggar. Contoh lainnya, Nestle itu dituntut oleh AS atas kerja paksa anak-anak. Tapi gugatan mereka itu selalu gagal karena pengadilan itu mengatakan bahwasannya perusahaan ini tidak dimintai pertanggungjawaban gitu oleh mereka. Nah, saya dengan tegas itu mengatakan ya, perusahaan itu harus bisa dihukum secara internasional. Kenapa? Karena kalau saja individu itu bisa diadili di ICC, kenapa korporasi yang lebih kuat itu tidak? Saya setuju. Karena kalau tidak, kita membiarkan ketidakadilan menjadi sistematis. Mereka bebas beroperasi, tapi rakyat di negara berkembang yang menanggung akibatnya. Tapi jangan lupakan realitas diplomasi dan ekonomi. Menghukum MNC bisa berdampak pada investasi, lapangan pekerjaan, dan juga hubungan antar negara. Justru karena mereka kuat, harus ada sistem yang kontrol mereka. Karena negara lemah ini satu-satunya harapannya cuma hukum internasional tadi. Kita semua sepakat bahwasannya masalah ini nyata. Namun solusinya tidak tunggal. Apa harapan kita ke depannya? Dukungan untuk binding treaty di PBB harus itu diperkuat. Bukan hanya prinsip, tetapi harus ada aturan yang mengikat yang kita bisa menegakkannya kembali. Nah, tapi konsumen juga punya peran. Tekanan publik itu sangat berpengaruh dalam membuat perusahaan itu berubah. Dan jangan lupakan pengadilan nasional. Banyak peluang menuntut perusahaan lewat jalur domestik, tapi kita butuh kerjasama internasional. Diskusi kita belum selesai. Namun, satu yang jelas, perusahaan bukan hanya sekedar mengisi uang. Mereka juga harus siap mempertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Pertanyaannya, kita sebagai generasi muda, bisakah mempertanyakan tentang pertanggungjawaban itu? Terima kasih. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.